Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Melanjutkan dari sharing pengalaman sebelumnya yaitu tentang akses Modbus dari PowerMeter menggunakan ESP32 Arduino. Kali ini saya akan bagi pengalaman saya melanjutkan yang kemarin yaitu mengakses Modbus dan mengintegrasikannya ke cloud menggunakan MQTT. Ini adalah peralatan sebelumnya yang saya praktekkan. Di sini adalah pompermeter, kemudian alat pembatas. Ini adalah adaptor untuk mensuplai tegangan ke microcontroller, membaca dan memberikan perintah ke power meter menggunakan protokol Modbus dengan interface RS485. Ini adalah peralatan yang tadi meter itu saya pasang sebelum AC. Jadi sebelumnya AC mendapat pasokan langsung dari stop kontak, tapi sekarang dari stop kontak masuk ke power meter dulu untuk diukur dan kirim hasil ukurnya ke cloud, kemudian baru ke AC. Latar belakangnya yaitu saya ingin melanjutkan praktek akses Modbus power meter, saya integrasikan dengan mengirim hasil ukur dan memberikan perintah dari cloud. Kemudian dari hasil pengukuran itu kita dapat mengevaluasi penggunaan listrik dari air conditioner, peralatan di rumah tangga. Implementasi masih sama dengan video yang sebelumnya. Library Arduino yang saya pakai, dua yang atas ini masih sama, ada tambahan di sini saya menggunakan WiFi untuk koneksi ke hotspot. Kemudian ini adalah protokol MQTT, ini adalah basis dari ESP system untuk deep sleep. Topologi yang saya gunakan menggunakan seperti di video saya sebelumnya tentang solar panel monitoring, berbasis ini, jadi basisnya adalah MQTT, konektivitas menggunakan WiFi hotspot, dihubungkan ke cloud. Sistem yang saya gunakan menjadi seperti ini, jadi dari power meter ke microcontroller menggunakan interface protokol Modbus, dikirim MQTT menggunakan WiFi. Jadi MQTT itu digunakan untuk mengirimkan hasil ukur dan status, kemudian sampai ke cloud, direkam menggunakan database RRD, kemudian dari cloud kita juga bisa memberikan perintah ke microcontroller juga melalui MQTT WiFi. Ini untuk melihat perintah seperti yang di praktek sebelumnya, saya mengirimkan perintah untuk merubah status tarif dari T1 ke T2 maupun T2 balik lagi ke T1. Namun di sini karena posisinya ada di atas, saya tidak ada melihat status T1 atau T2. Untuk itu saya pasangin lampu LED di sini yang menunjukkan bila mana lampu LED ini menyala, warna hijau ini, lampu LED warna hijau ini menyala, menunjukkan bahwa status dari power meter ini mengukur di register T2 atau status tarifnya T2. Praktek, jadi di sini saya akan mempraktekkan merekam arus beban dari AC, kemudian register KWH, kemudian status dari tarif T1 dan T2, kemudian untuk membuktikan bahwa penambahan penggunaan energi akan terakumulasi di register KWH sesuai dengan penggolongan tarif T1 dan T2. Tarif T1 dan T2 itu misalnya diibaratkan kalau di PLN itu misalnya di waktu beban puncak atau luar waktu beban puncak, tapi kalau praktek di rumah tangga misalnya ya ini asal aja lah. Misalnya di sini pemakaian ketika T1 adalah pemakaian ketika juragannya itu ada di rumah. Kemudian T2 itu adalah pemakaian listrik ketika juragannya tidak ada di rumah atau yang di dalam rumah di pembantu misalnya. Jadi T1 adalah beban listrik saat juragan di rumah, T2 adalah saat pemakaian oleh pembantu di rumah. Misalnya seperti itu. Hasil dari pengukuran power meter ke cloud. Ini sangat kecil. Oke, kita lihat warna biru terang ini adalah tarif zone, itu hasilnya itu kan T1 dan T2, 1 atau 2, tapi kalau 1 atau 2 kan kecil nih, makanya saya saya kali menjadi 2000 sehingga kelihatan
pembedanya. Kemudian yang merah ini, merah menyala ini adalah register T01. Meter yang untuk yang biru, garis biru ini adalah register untuk T2. Untuk yang hijau ini adalah arus beban. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat untuk yang fungsi X ini adalah angka 0 sampai 25 sesuai dengan satuannya. Kemudian dari sisi sumbu X-nya itu adalah waktu. Waktu yang terakhir otomatis di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat yang lalu, misalnya di sini ada beban di sini 2000 miliampere. 2 ampere ya. AC-nya menyala saat T-nya adalah T1, maka di sini register T1-nya naik, terakumulasi. Namun bila mana kita rubah ke T2, sehingga ini adalah gambarnya status tarif zonanya itu biru, T2, maka akumulasi registernya berpindah ke meter register T2. Nah, di sini setelah kita balikin lagi dari T2 ke T1, maka register yang menambah adalah di T1 yang merah. Nah, di sini ada beban AC, misalnya kalau suhunya sudah terpenuhi, maka dia akan nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Seperti itu, menyesuaikan setting dari suhu yang telah ditentukan. Oke. Nah, di sini ada kejadian lagi, misalnya di sini nyala beban, ini masih statusnya adalah T1, di sini ada naik T1, akumulasi di T1, kemudian kita rubah ke T2, di sini ada beban, maka yang bertambah terakumulasi di register T2. Ini juga di sini ini masih T1 sehingga yang menambah adalah register di T2. Yang menarik adalah di sini. Di sini adalah ada satu kondisi bahwa pengukurannya masih normal. Namun di sini ada garis yang terputus ini menandakan bahwa konektivitas dari mikrokontrol ke cloud terputus. Namun di sini akibat dari konektivitas yang terputus kita tidak dapat mengukur kondisi saat itu. Hasil ukur dari power meter itu tidak terkirim ke cloud sehingga tidak ada data. Namun di sini bisa kita lihat kalau kita regresikan dari beban arus di sini rekaman-rekaman dari pemakaian masih tetap terakumulasi di register sesuai tarif yang setting status tarif yang ada saat itu. Nah, di sini juga menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau ketika posisi konektivitas putus di sini dan kita ingin merubah status dari T2 yang biru ini ke T1. Kan nggak bisa kita rubah karena posisinya saat itu konektivitas terputus. Gitu. Nah, ini juga menjadi kondisi yang harus kita cermati. Nah, ini juga seperti ini. Jadi di sini ada kosong, tapi di sini pemakaian naik. Jadi jeda di sini menunjukkan ini konektivitasnya terputus sekian jam, tapi perekaman energi tetap terakumulasi di register sesuai status. Di sini adalah T1. Oke, modul elektronik yang saya gunakan masih sama, yaitu menggunakan ESP32 dengan konverter TTL ke RS485 untuk komunikasi Modbus-nya. Kesimpulannya, cloud dapat merekam arus beban register KWH status tarif T1 D2 yang dikirim. Bila mana koneksi ke cloud terputus, maka hasil ukur dan status tidak terekam ke cloud. Tapi secara pengukuran energi, pemakaian energi tetap terakumulasi di register di power meter. Bila koneksi cloud terputus, maka ya otomatis secara rasional maka kita tidak bisa mengirim perintah ke meter. Jadi di sini ada bermasalah. Bagaimana mengubah status tarif dari T2 ke T1, dari LWBP ke WBP? Bila mana koneksinya terputus. Nah, itu kita berpikirkan bagaimana merubah status tarif dari T2 ke T1 mengantisipasi koneksi ke cloud-nya terputus. Itu adalah next challenge untuk praktek berikutnya. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Eh, Sharing pengalaman tentang praktek integrasi Modbus, hasil ukur dan status ke MQTT dan pengiriman perintah dari MQTT ke Powermeter. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.